diskusi dan kita berdoa buat agamanya masing-masing ya. Untuk pertanyaan pertama, mungkin terkait dana Bu di sini. Kalau dari dana, sumber dananya kalau di panti ini dari mana? Karena yang memberi rezeki kan Tuhannya. Nah, Tuhan itu akan mendatangkan para donatur, Dia yang kirim. Allah, kita nggak kenal donatur itu siapa. Jadi kita percaya aja ada orang datang ke sini untuk memberi sedekah. Selagi kamu membantu sesama, pasti akan ada jalan. Selama ini Pak, dari mana aja sumber dana yang digunakan untuk operasional panti? Selama ini Kayak dan donatur utamanya itu siapa aja Pak? selama ini memang kita tidak ada donatur yang tetap. Apakah dalam pengelolaan dana yang didapatkan itu Pak, panti pernah mengalami kekurangan atau kesulitan? Selama ini memang kami selalu kekurangan Mas, karena memang setelah pasca COVID-19 itu kan jumlah donatur yang berkurang. Jadi kalau sebelum COVID itu donatur itu bisa berlanjur, ada juga yang tetap. Tapi setelah COVID-19, pasca wabah COVID-19, donatur berkurang. Ada yang udah pensiun, ada yang tidak putus kontrak, ya, kerja lagi kan, sehingga menurunnya donatur. Nah, dengan demikian juga kami kesulitan di mencari donatur baru. Memang sekarang kan ekonomi lagi tidak menentu ya. Memang lagi kesulitan keuangan karena di selain saya sudah pensiun, Pak Imamnya udah sakit, udah tidak ada ceramah-ceramah lagi. Hanya pasrah sama Allah untuk kehidupan ini. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ya masih bisa makan. Gimana selama ini panti mengelola dana yang Bapak punya agar kegiatan sehari-hari tetap berjalan dengan baik? Ya itu kita lagi-lagi bisa memanage keuangan yang ada ya. Terutama kita menggunakan yang pokok-pokok ini untuk biaya pokok seperti yang tidak bisa ditunda itu buat biaya makan. Itu nggak bisa kita tunda. Ya. Kalau gaji karyawan mungkin bisa ditunda ya. Tapi kalau biaya makan anak-anak nggak bisa. Kemudian biaya listrik, ya kan, biaya operasional sehari-hari. Nah itu kita utamakan yang pokok dulu. Apa ada upaya atau rencana panti Pak untuk mengembangkan unit usaha mandiri atau program ekonomi yang melibatkan anak asuh? Sebenarnya kami dari sudah lama ingin mengembangkan usaha ya yang sifatnya kemandirian ekonomi panti, tapi lagi-lagi kami tadi rencana ingin membuka usaha semacam air minum isi ulang. Tapi lagi-lagi kami terkendala dengan investornya, katakanlah donaturnya untuk itu. Kalau dari kami sendiri, kami memang tidak ada biaya untuk itu. Itu satu. Kedua, kami berencana ingin membuka namanya koperasi. Koperasi serba usaha kan. Itu bisa mungkin membantu perekonomian itu panti lah ya. Nah, buat panti asuhan sendiri atau asuhan ini sendiri ada kayak berminat untuk ada niatan untuk membuat usaha atau misal kayak inovasi tersendiri buat biar nggak tergantung nih kepada mau donatur atau misal kepada pemerintah itu sendiri. Ada nggak sih kayak niatnya ke sana nih? Ada dulu pernah buka warung Kak, tapi bangkrut soalnya orang pada ngutang. Pernah buat ternak lele, tapi lingkungan sini banyak maling gitu Kak, jadinya dicolongin maling lelenya gitu. Kendala lingkungan sendiri. Jadi tapi kalau niat udah pasti udah dari lama gitu. Udah. Selama ini memang kami udah beberapa tahun terakhir itu setelah pasca COVID itu kami berpikirnya harus mempunyai usaha. Panti itu harus punya usaha untuk menunjang perekonomian panti. Kalau mengandalkan donatur kita ya seperti ini, terus dan berkelanjutan. Tadi aja kita dulu gaji karyawan itu sekarang kita potong, kita full. Karena itu Bang Andika kan termasuk yang Dewasa. paling dewasa lah, bukan paling tua. Paling dewasa di sini sama Bang Putra. Mungkin ada pesan-pesan atau saran-saran nggak buat adik-adik yang lebih kecil dari Bang Andika sama Bang Putra? Intinya mah belajar rajin, disiplin, mandiri, jangan melawan kepada orang tua gitu. Intinya sih sarannya.